Dan dari dalam deburan gelembung itu keluar sesosok wajah. Hai Sobat Merinding, apa kabar kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan kembali membahas sebuah kisah horor kiriman dari seorang subscriber kita. Sebelum kita ke ceritanya, buat Sobat Merinding yang belum subscribe channel ini, subscribe channel ini sekarang. Like video ini. Jika sudah, aku ucapkan terima kasih. Buat Sobat Merinding yang mempunyai cemilan, siapkan cemilan kalian. Cari posisi ternyaman kalian. Oh iya, Sobat Merinding, seluruh nama-nama tokoh yang ada di video ini telah aku samarkan sesuai dengan requestan si pengirim cerita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat merinding. Di malam itu, malam yang sunyi, namun bintang-bintang bertaburan yang kian menambah indahnya suasana. Di suatu desa yang kecil yang berbatasan dengan sebuah rawa-rawa, di sanalah terdapat rawa-rawa yang terang di permukaan namun menyimpan begitu banyak rahasia di dalamnya. Orang-orang kampung situ menyebutnya dengan Rawa Paes. Konon katanya terdapat sosok makhluk gaib yang menghuni rawa tersebut. Tapi di malam itu, ketiga sahabat, Telombok, Teluyau, dan Tedangau, mereka bertiga, entah mengapa di malam itu nekat datang ke rawa tersebut. Yang mereka bertiga inginkan rencananya membawa sebanyak-banyaknya ikan pulang yang rencananya besok pagi akan mereka tukar dengan rupiah. Taruh saja tajurnya di situ. Siapa tahu kita mendapatkan ikan hiu, ujar Telombok. Awok, awok, awok. Enggak sekalian megalodon, pungkas Teluyau. Apakah kalian yakin? Menurut cerita yang beredar, yang pernah aku dengar, di rawa-rawa ini ada penunggunya loh, pungkas Tedangau. Dan Telombok kembali berkata, alah, itu cuma mitos. Kalaupun ada, kita ajak aja sekalian mancing, biar rame. Malam pun semakin larut, akan tetapi belum satupun ekor ikan yang mereka dapatkan. Mata kail yang sedari tadi menggantung di dalam sungai, tidak ada satupun ikan yang menyambarnya. Di tengah kesunyian, Tedangau berkata sehingga memecah kesunyian. Ikannya pada kemana sih? Biasanya kan satu lemparan, satu ikan yang kita dapatkan. Teluyau membalas sambil menelan ludah. Mungkin ikannya sudah bosan dengan umpan kita yang itu-itu saja. Kira-kira umpan apa ya yang disukai ikan di sekitar sini? Aku punya ide, celetuk Telombok. Dengan merogoh saku celananya, Telombok pun cengar-cengir memamerkan giginya yang begitu kuning sambil memperlihatkan uang Rp2.000 kepada teman-temannya. Dan tiba-tiba suasana begitu menjadi sunyi sehingga hanya terdengar suara bunyi jangkrik dari dalam rerumputan. Tiba-tiba pancing yang sedari tadi ada di tangan Tedangau tiba-tiba jatuh dengan menghantam tanah. Matanya terbelalak ketika mendapati sesosok wanita berpakaian putih dengan rambutnya yang panjang menyapu tanah. Tubuhnya mematung sudah seperti manekin di toko baju. Lalu Tedangau pun berbisik, "Bang, apa itu?" "Ah sudah, jangan dilihat. Itu bukan manusia. Itu penunggu rawa di sini," ucap Telombok. Dan kemudian si Teluyau dengan nada sedikit agak membentak, "Sudah hoi, cepat kita pergi dari sini. Kita cabut. Sepertinya situasi sudah tidak beres." Tiba-tiba air rawa yang tadinya begitu tenang kini berubah menjadi deburan yang begitu besar. Dan dari dalam deburan gelembung itu keluar sesosok wajah yang sangat amat begitu pucat, dengan tatapan matanya yang kosong ditambah dengan rambutnya yang panjang sudah seperti ijuk dari pohon aren, dan seakan-akan berusaha untuk melilit ketiga tubuh sekawan itu. "Cepat lari, selamatkan diri kalian masing-masing," ucap Telombok. "Telombok, Teluyau,
Kedangau! Suara lirih itu terus memanggil-manggil nama mereka. Di saat mereka tengah sibuk berlari, entah kenapa suara itu seakan terus mengejar mereka dan juga terus disertai panggilan nama mereka satu persatu. Dan Teluyau menangis sambil sedikit agak jengkel. "Siluman tolol!" kata Teluyau. Dan Teluyau berteriak sambil memarahi mereka. "Cepat lari woi! Jangan berhenti! Kalau berhenti, kita bisa mati!" Dan dengan pertolongan Tuhan, akhirnya mereka bertiga sampai ke rumah dengan selamat. Namun, dengan napas yang masih tersengal, mereka membuka wadah umpan dan berharap umpannya masih digunakan di lain waktu. "Umpannya habis! Kosong!" teriak Teluyau dengan nada menangis. Kedangau menyambut. "Nggak mungkin. Tadi waktu kulihat umpannya masih banyak kok. Tapi kok sekarang berisi air seperti habis jatuh ke rawa." Suara pintu seperti dihempas dengan sangat keras. Setelah cukup lama, mereka pun baru menyadari ternyata penghuni rawa yang sedari tadi mengikuti mereka telah mengikuti mereka sampai ke rumah. "Woi, suara apa itu? Apa kalian mendengarnya?" ucap Telombok dengan sedikit berbisik. Akan tetapi, kedua temannya tidak sedikit pun membalas ucapan yang tadi diucapkan oleh Telombok. Dan semenjak kejadian itu, banyak warga yang tahu tentang betapa angkernya rawa tersebut. Bahkan mereka yang mempunyai hobi mancing pun harus berpikir dua kali untuk mengunjungi rawa tersebut. Dan akhir cerita, ketiga orang sahabat tersebut memutuskan untuk berjanji tidak akan lagi menginjakkan kakinya ke rawa itu. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Bagi sobat merinding yang mempunyai pengalaman horor yang ingin aku ceritakan seperti di video ini, kirimkan saja ke email aku di bawah ini. Dan jika sobat merinding mempunyai pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai bertemu kembali di video kami yang selanjutnya.